Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari sama-sama sebelum kita mengawali hari ini, akhir minggu ini, kita akan belajar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari saya berdoa, saya akan pimpin. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu seharian ini Tuhan. Semalam Tuhan telah memberi kami istirahat dan sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berdoa buat kami, anak-anak-Mu yang akan beraktivitas di pagi hari ini Tuhan. Kami mohon perlindungan dari-Mu Tuhan, untuk segala yang tidak baik Tuhan, segala sakit penyakit, segala apapun, biar Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dalam Kisah Rasul 14 ayat yang 1 sampai ke 20, tetapi saya nggak akan bacakan semua. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Saudara di rumah bisa nanti dibaca satu perikop. Perikopnya masih sama seperti Kisah Rasul 13 ya, di Ikonium, Listra, dan Derbe. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya, nyanya huruf besar Tuhan, dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Amin. Puji nama Tuhan. Ini ceritanya ketika di Ikonium ya, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar. Kedua orang itu siapa saudara? Paulus dan Barnabas ya. Mereka mengajar di rumah ibadat, dan ketika mereka mengajar ada dua kubu saudara. Kubu yang satu orang yang setuju dengan pengajarannya, sedangkan kubu yang satu orang yang tidak menyukai dari pengajaran dari kedua rasul ini. Dan ketika itu yang tidak setuju itu mulai menghasut orang-orang Yahudi yang lain. Supaya apa? Supaya mereka menyerahkan Paulus dan Barnabas ya, untuk ditangkap, karena dianggap mereka itu sesat. Seperti itulah. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam Kisah Rasul ini sangat menarik kalau kita pelajari. Kalau saudara ingin melihat perjalanan para rasul, saudara lihat Kisah Rasul, di situ banyak rintangan, saudara. Banyak ujian, banyak masalah yang terjadi, dan itu semua berhubungan dengan yang namanya nyawa, saudara. Dan hari ini di masa kasih karunia, di era sekarang, apalagi saudara yang ada di bangsa kita, di kota yang sedang ada gejolak, kita tidak mengalami seperti yang Paulus dan Barnabas alami. Betul saudara, kita tidak mengalami seperti itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, saya berdoa meskipun kita tidak mengalami, tetapi kita punya keberanian seperti mereka. Meskipun ada yang menentang, mereka punya keberanian di situ, karena mereka percaya kepada Tuhan. Ayat 3, ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ada keberanian untuk Untuk
hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan itu butuh keberanian. Keberanian itu Tuhan berikan buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, tantangan sekarang hari inilah kita dihadapkan dengan penyakit virus COVID-19 yang masih belum selesai, tapi kita percaya kita akan lalui ini semua. Dan kembali lagi ada pembatasan. Banyak dari saudara kita yang khususnya Jawa Bali, kita ibadah secara online lagi sampai beberapa minggu ini. Tapi saudara, ketika hal simpel untuk beribadah, hal simpel ketika engkau datang beribadah, kalau ada kesempatan, kalau memang ada pembatasan seperti ini, belajar membayar harga. Untuk apa? Untuk taat setia untuk beribadah. Itu simpel. Tidak perlu mengalami seperti Paulus dan Barnabas. Dimulai dari taat sendiri beribadah dulu. Kalau di gereja kita malas beribadah, kita tidak suka, tentunya ketika engkau di lingkunganmu, kita akan menyatakan kebenaran, itu kurang kuat, saudara. Engkau pasti tidak akan merasa bisa menyampaikan kebenaran dengan mantap lah, saudara. Kenapa? Karena kerohanian kita nggak terjaga. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, buat pagi hari ini sama-sama belajar untuk punya keberanian itu. Dimulai dari apa? Keberanian untuk mengambil keputusan datang sama Tuhan. Dimulai dari itu dulu. Selanjutnya kita akan berani untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Keberanian untuk apa? Untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan akan menolong kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan banyak hal buat saudara, sehingga ketika berjalan, apa yang saudara kerjakan dan saya itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika nanti saudara kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan muncul orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau muncul orang yang tidak sependapat dengan kita, saya mau katakan itu wajar. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas pun mengalami, padahal mereka ada kuasa untuk apa? Mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Tapi yang terjadi apa? Mereka tetap mengalami yang namanya dizolimi, saudara, bahasanya, oleh orang Yahudi sendiri. Padahal keselamatan datang dari orang Yahudi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, buat pagi hari ini saya berdoa keberanian itu ada dalam diri saudara. Jangan takut, jangan lemah, ya kan? Jangan takut dengan dunia. Mulailah belajar untuk apa? Meningkatkan keberanian kita dengan kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.